hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat, rahmat, dan hidayat yang tidak terhingga, sehingga kita masih dipertemukan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga terlimpah keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya, Nanda Putri Dinanti, selaku pembawa acara untuk memandu kegiatan webinar Gerakan Sekolah Sehat pada hari ini. Berikut akan kami bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu bisa membagikan pengalaman belajar hari ini di media sosial dengan menggunakan tagar SIMB_BPMP Sumsel. Lalu jangan lupa untuk men-tag Instagram @BPMP Provinsi Sumsel. Berikut merupakan susunan acara pembukaan. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan BPMP. Sambutan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang keempat, foto bersama. Baik, kita akan memulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Semoga dengan pembacaan lafaz basmalah tadi, acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Acara berikutnya, yakni sambutan oleh Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Arya Ahmad Mangunwibawa, Sarjana Psikologi dan Magister Sains. Kepadanya kami silakan. Halo, suara saya terdengar? Ya, Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Ketua Tim Kerja dan anggota Tim Kerja 03 dan juga tentunya PIC PDM 11
Yang kami hormati para narasumber yang telah hadir tengah-tengah kita, juga moderator. Di sini hadir Ibu Diana Putri Harini M, AMC, psikolog. Beliau sebagai dosen dan praktisi, Ibu Diana Juwita SPD MPD, Kepala Sekolah SDN 2 Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dan moderator Mas Muhammad Akbar Rafsanjani dari SD 17 Talang Ubi Pali. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas? Semoga Kabar sehat-sehat baik, semua ya. Bapak. Dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu peserta yang hadir pada kegiatan webinar Sekolah Sehat ini, serta Bapak Ibu lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah mengawali pertemuan siang hari ini, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, mengikuti kegiatan webinar Suara Insan Merdeka Belajar Gerakan Sekolah Sehat bertema menciptakan sekolah sehat yang menyenangkan bagi murid. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, tentunya kita semua sudah memahami ya visi pendidikan Indonesia, yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang unggul, yang terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Sumber daya yang unggul tentunya merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu nilai-nilainya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan juga tentunya berkebinekaan global. Berbagai macam eh, program maupun kebijakan terus kita laksanakan untuk mencapai visi pendidikan Indonesia tersebut. Salah satunya tentunya terkait dengan sekolah sehat. Sekolah sehat merupakan sekolah yang bersih, hijau, rindang, aman, dan nyaman, dan tentunya peserta didiknya yang sehat, aktif, bugar, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Melalui gerakan sekolah sehat, sekolah diharapkan menjadi tempat belajar yang menyenangkan dan juga dapat mengembangkan potensi serta karakter bagi muridnya. Gerakan Sekolah Sehat atau GSS adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan secara gotong royong bersama-sama untuk menjadi sebuah gerakan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, satuan pendidikan, masyarakat, bahkan juga orang tua, untuk terus mengamplifikasi, mengglorifikasikan pentingnya penerapan sekolah sehat yang berfokus kepada sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, serta sehat lingkungan di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya terkait dengan sekolah sehat ini, ada program yang mungkin sebelumnya kita kenal, yaitu usaha kesehatan sekolah, dan gerakan sekolah sehat ini alignment ya, selaras, dan merupakan salah satu ikhtiar kita untuk melakukan revitalisasi, untuk memfokuskan bagaimana satuan pendidikan mengoptimalkan pelaksanaan UKS tersebut. Hari ini tentunya juga sudah sama-sama kita ketahui bahwa ada peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, yaitu nomor 6 garis miring 10 Romawi garis miring PB 2014, nomor 73 tahun 2014, dan nomor 41 tahun 2014, serta nomor 81 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah, yang di dalamnya memuat beberapa hal, yaitu bahwa UKS merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ada 3 ya yang kita kenal, yaitu trias UKS terkait dengan apa namanya yang jadi pokok dari UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya seperti yang Bapak Ibu sudah sama-sama ketahui bahwa BPMP merupakan representatif Kemendikbudristek yang beberapa tahun belakangan ini mengawal ragam kebijakan Merdeka Belajar. Nah, tentunya terkait dengan gerakan sekolah sehat, ini juga menjadi salah satu amanah yang diberikan pada BPMP oleh Direktorat Jenderal Prodikdasdikmen untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan dinas pendidikan, dan seluruh ekosistem Merdeka Belajar lainnya di Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan gerakan sekolah sehat ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Flashback sedikit, pada tanggal 23 Agustus 2022, Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim mengajak pemerintah, sekolah, dan seluruh pangku kepentingan untuk bergotong royong merevitalisasi UKS sebagai upaya promosi kesehatan warga sekolah dengan fokus kepada sehat gizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Tentunya ini mengapa harus dilakukan, utamanya untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045. Kemudian mengikuti apa yang telah disampaikan tersebut, lalu keluarlah surat edaran Dirjen PAUD Dikdasdikmen yang intinya kita diminta untuk mengkampanyekan terkait dengan eh, gerakan sekolah sehat ya, atau kampanye sekolah sehat yang tentunya juga fokus kepada 3 sehat yang tadi sudah saya sampaikan, dan juga tentunya untuk sama-sama kita implementasikan di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Satuan Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring berjalannya waktu, di tahun 2024, kampanye sekolah sehat menjadi gerakan sekolah sehat, dan secara substansif, GSS merupakan penyempurnaan dari KSS dengan menambahkan 2 fokus sehat, yaitu sehat jiwa dan sehat lingkungan. Sehingga pada hari ini kita sudah berkembang yang tadinya 3 fokus menjadi 5 fokus, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Dan ini dipertegas melalui surat edaran Dirjen PAUD Dikdasdikmen nomor 1725 garis miring C.C4 garis miring DM.00.02 garis miring 2024 tentang gerakan sekolah sehat. Secara rinci tentunya GSS ini dapat dijabarkan melalui beberapa hal. Yang pertama, berbicara sehat gizi tentunya dapat dilaksanakan melalui ragam kegiatan. Yang pertama, kebiasaan minum air putih yang cukup, minimal 2 gelas sehari selama berkegiatan di sekolah. Lalu kemudian peningkatan pemahaman dan kebiasaan konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama protein tinggi, buah, sayuran, melalui sarapan atau makan bersama, minimal 1 kali seminggu. Untuk sehat fisik, ragam kegiatan yang dapat dilakukan antara lain pembiasaan peregangan, minimal 1 kali selama pembelajaran, misalnya gerak lagu sehat, lagu sekolah sehat. Kemudian pembiasaan senam atau kegiatan sejenis minimal 1 kali seminggu, dan juga tentunya bisa melakukan hal-hal lainnya seperti permainan-permainan tradisional maupun aktivitas-aktivitas lainnya yang selaras dengan peningkatan kesehatan untuk fisik. Lalu sehat imunisasi, ini tentunya ragam kegiatannya antara lain pemetaan status imunisasi, pemberian rekomendasi penggunaan imunisasi, termasuk juga pelaksanaan imunisasi lengkap bagi anak usia sekolah di satuan pendidikan dalam bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Sedangkan untuk sehat jiwa ini dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Salah satunya yaitu pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
Saya rasa momentum ini masih selaras ya, masih tepat karena hari ini kita juga masih melaksanakan MPLS dan tentunya bagi satuan pendidikan yang belum melakukan sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, kami tentunya menghimbau agar sosialisasi Permendikbudristek tersebut dapat dilaksanakan satuan pendidikan. Lalu yang berikutnya sosialisasi kesehatan jiwa minimal 1 kali dalam 1 semester dengan topik yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan antara lain mengenali dan mengatur emosi, perilaku, dan keterampilan psikososial. Ini penting tentunya hari ini untuk anak-anak kita, lalu kemudian pencegahan dan peredaran dan penggunaan narkotika, lalu kemudian psikotropika dan zat adiktif lainnya atau nafsa ya. Ini juga kita harus terus mensosialisasikan untuk bagaimana kita juga menjadi bagian untuk preventif ya dalam upaya pencegahan peredaran nafsa tersebut. Lalu juga terkait bagaimana materi pemanfaatan internet atau media sosial secara sehat dan bijak, dan tentunya sosialisasi dilaksanakan bersama dengan tenaga kesehatan, dinas kesehatan, puskesmas, atau narasumber yang relevan lainnya. Dan sehat jiwa juga tentunya bisa kita lakukan dengan pelaksanaan doa bersama sesudah maupun sebelum pembelajaran. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu sehat lingkungan. Ini tentunya dapat dilakukan melalui beragam kegiatan antara lain kebiasaan cuci tangan pakai sabun ya, dengan air mengalir, lalu kemudian kebiasaan buang sampah ke tempat sampah tertutup dan terpilah, kerja bakti kebersihan sekolah atau penghijauan sekolah minimal sebulan sekali, lalu penerapan kawasan tanpa rokok atau vaping di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya lakukan, saya hormati ya, tentunya terkait hal-hal tersebut kita harus terus berkolaborasi bersama-sama memastikan ini semua dapat kita laksanakan. Tentunya Bapak Ibu sosialisasi, kemudian diseminasi, peningkatan peran UKS dan lain sebagainya juga perlu kita lakukan dalam rangka memastikan gerakan sekolah sehat ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kegiatan webinar ini juga merupakan salah satu strategi dalam upaya kita sebagai bagian dari stakeholder ya, pemangku kepentingan dalam hal tentunya BPMP untuk melakukan implementasi gerakan sekolah sehat melalui sosialisasi dan edukasi yang harapannya tentu dapat menjadi informasi yang berharga terutama dalam ikhtiar kita bersama menciptakan sekolah sehat. Mari kita sama-sama mengikuti dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita, dan tentunya juga mungkin kita bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh para narasumber kita sehingga dapat menjadi inspirasi, motivasi, praktik baik yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh narasumber kita. Dan semoga gerakan sekolah sehat ini dapat kita wujudkan bersama ya, khususnya bagaimana kita menciptakan sekolah sehat yang menyenangkan bagi murid dan pada akhirnya kita dapat benar-benar menghadirkan anak-anak kita yang sehat secara paripurna sebagai generasi emas di tahun 2045. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan, dan atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan atas izin dari Bapak Ibu semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Suara Insan Merdeka Belajar Gerakan Sekolah Sehat dengan tema Menciptakan Sekolah Sehat secara resmi saya mulai. Terima kasih. Sebelumnya tentunya mari kita sama-sama memastikan bahwa gerakan sekolah sehat ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi kami mohon Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan selama ini, tolong bisa didokumentasikan, dipublikasikan, dan juga tentunya yang paling penting adalah dibudayakan, diinternalisasikan, sehingga gerakan sekolah sehat ini bisa benar-benar menjadi bagian dari budaya yang ada di satuan pendidikan
yang kemudian juga bisa didorong ke keluarga, dan tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana seluruh masyarakat juga bisa memastikan bahwa gerakan sekolah sehat ini dapat kita laksanakan sama-sama. Salam sekolah sehat, sekolahku sehat, sekolahku sehat, Indonesiaku. Selamat mengikuti webinar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nanda. Terima kasih banyak untuk Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Acara berikutnya yakni foto bersama. Dimohon untuk Bapak Ibu Insan Merdeka Belajar untuk mengaktifkan kameranya dan Bapak Ibu dimohon untuk memberikan pose-pose terbaiknya. Silakan untuk membuka kamera Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke acara berikutnya. Terima kasih banyak Bapak. Izin untuk live ya Bapak Ibu. Selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Kala. Baik, Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Bapak Ibu Insan Merdeka Belajar, hari ini, webinar kita pada hari ini akan dimoderatori oleh Kak Muhammad Akbar Rapsanzani. Halo Pak Akbar. Halo Mbak Nanda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Akbar gimana kabarnya? Sehat-sehat Mbak, aman Sehat, semuanya. Alhamdulillah. Kayaknya Pak Akbar udah nggak sabar lagi nih ya untuk memoderatori webinar kita pada hari ini. Jadi mungkin langsung saja kepada Pak Akbar selaku moderator yang akan memandu acara webinar kita pada hari ini. Pada Pak Akbar, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nanda atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kepala BPMP Sumatera Selatan, Tim Kerja 03 PDM 11, dan Bapak Ibu Insan Merdeka Belajar, serta dua narasumber nih yang paling kita tunggu-tunggu nih untuk berbagi perspektifnya dari sisi akademis dan juga praktisi yang sudah menerapkan kampanye sekolah sehat dan juga gerakan sekolah sehat. Saya izin dulu memperkenalkan narasumber hebat kita pada hari ini, Bapak Ibu Insan Merdeka Belajar. Yang pertama, Ibu Diana Putri Arini, MA, MPSI, psikolog. Beliau merupakan dosen Universitas Katolik Musi Caritas Palembang. Halo, selamat sore Bu Putri. Gimana kabarnya? Halo Pak Akbar, selamat sore. Kabar baik, terima kasih telah diundang. Kembali kasih Bu Putri. Ini sehat lahir batin ya Bu ya? Fisik dan mental Alhamdulillah. aman ya? Oke, siap berbagi ya Ibu. Kami nantikan Baik. nih perspektif akademisinya. Terima kasih Bu Putri. Kita lanjut dulu Bapak Ibu menyapa narasumber kedua, Ibu Diana Juwita SPD MPD. Beliau merupakan Kepala SD Negeri 2 Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Assalamualaikum Ibu DJ. Ini dipanggilnya Ibu DJ nih. Assalamualaikum Bu Iya. DJ. Waalaikumsalam Pak Akbar. Wah, bahagia sekali sepertinya hari ini. Wow, sangat bahagia. Oke, siap Bu ya. Nanti kami nantikan cerita praktik baiknya penerapan kampanye Sekolah Sehat 2023 dan Gerakan Sekolah Sehat 2024-nya. Iya, Oke, baik. Terima kasih Bu Putri, Bu DJ. Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi pertama, saya izin untuk mau check-in dulu nih Bapak Ibu. Boleh dong bantu bales di kolom chat kondisi perasaan yang Bapak Ibu rasakan pada hari ini, sekarang gitu, saat ini, gimana nih? Jadi kami bukan hanya mengecek kehadiran fisik Bapak Ibu masuk ke dalam Zoom, kami juga ingin tahu nih, mengidentifikasi. Bapak Ibu boleh bantu jawab di kolom chat Bapak Ibu, bagaimana perasaannya? Di zona manakah? Zona kuning, hijau, biru. Wah, ada yang tertarik. Alhamdulillah luar biasa. Ada yang capek nih baru datang, baru pulang dari sekolah ya. Udah langsung lanjut lagi. Terima kasih banyak nih Bu Mei Intarita dari SMP Negeri 3 Indraya Selatan. Terima kasih Bu, semangat belajarnya luar biasa. Ada yang di zona orange, ada yang tentram luar biasa Bu Elistina. Halo Lahat. Ada yang dari Martapura, happy, bergembira juga. Menarik, senang, bahagia.
Luar biasa. Aura-auranya nih aura-aura positif ya Bapak Ibu ya. Harapannya pun kalau Bapak Ibu di aura-aura merah gitu ya, ungu atau biru itu tidak masalah Bapak Ibu. Kita juga harus meng-acknowledge, kita juga harus embrace, kita harus juga rasakan aura-aura emosi ini. Jadi emosi itu bukan identik dengan emosi marah saja Bapak Ibu, tapi kita bisa mengidentifikasi, kita sadar diri kondisi perasaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak, luar biasa. Saya harapkan Bapak Ibu Insan Merdeka Belajar bisa berpartisipasi karena ini komunikasinya dua arah Bapak Ibu. Silahkan maksimalkan kolom chat, berbagi cerita atau menanggapi pada saat sesi narasumber berbagi pengalaman mereka masing-masing gitu Bapak Ibu. Untuk tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, di sesi yang pertama kita akan sama-sama mendengarkan perspektif dari sisi akademisi Ibu dosen psikologi terkait kesejahteraan sekolah untuk sekolah sehat dan menyenangkan. Silahkan Bu Putri dimulai. Halo, terima kasih ya Pak Akbar ya, karena Pak Akbar sudah diampit oleh dua Diana ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon partisipasi Bapak Ibu. Nanti saya banyak akan bertanya, tolong ditaruh di kolom chat. Nah, pertanyaan pertama saya, menurut Bapak Ibu dan Insan Merdeka Belajar, indikator sekolah dikatakan unggul itu seperti apa? Silakan ditaruh di kolom chat. Sekolah dikatakan bagus itu apa sih sebenarnya? Ada yang mengatakan nyaman, bersih, sesuai dengan visi misi sekolah, apalagi apa yang orang tuh pertama kali ngelihat ini sekolah bagus nih. Apa dari gedung sekolahnya, lantai 7, lift, gitu kan ya. Siswanya berprestasi, lingkungannya bersih, rapi, indah. Ya, ini saya tuh kaget ya, yang saya putar foto itu gedung sekolah Mutakhir Modern itu salah satu universitas di Indonesia, masuk 10 universitas di dunia yang memiliki desain yang paling bagus. Ini kok salah Multimedia Nusantara di Jakarta. Hebat ya Pak gedungnya ya. Seperti gedung alien ya. Terus fasilitasnya coba lihat, fasilitasnya lengkap di situ ya, ada proyektor, ada apa namanya headphone. Kalau dengar listening bahasa Inggrisnya nggak kedengar kresek-kresek kayak semacamnya karena ada headphone-nya udah bagus ya. Nah, ada komputernya Pentium terbaru bukan Pentium zamannya Linux ya, lama banget loadingnya ya. Apalagi dia mengatakan banyak prestasi, pialanya banyak ya, lumayan ya pialanya. Jadi orang sudah lihat awal masuk sekolah itu tuh sudah banyak. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu melihat dalam perspektif perusahaan ya. Kalau dalam perspektif perusahaan atau bisnis, ada namanya konsumen yang menerima layanan. Nah, menurut Bapak Ibu, siapa sih penerima layanan dan yang merasakan kebermanfaatan di sekolah itu? Ya nggak apa-apa, semua jawaban diterima. Kalau Bapak Ibu merasa ibu kantin karena merasa bahwa ada dagangannya laku di situ gitu kan ya nggak apa-apa jawabannya kayak gitu ya. Nah, siswa dan orang tua, oke, penerima layanan warga sekolah, baik. Siapa lagi? Semua stakeholder di sekolah, warga sekolah gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita pahami adalah penerima layanan kebermanfaatan sekolah yang merasakan manfaat sekolah untuk belajar pengembangan diri itu sebenarnya siswa Bapak Ibu. Ini kan ada yang cute-cute ini ya, siswa ini ya. Jadi kalau walaupun menyebalkan ya, anak kita nih ya sudah diajarkan satu sama satu tetap nggak bisa-bisa ya. Tapi dialah konsumen kita. Istilah dalam perusahaan dialah konsumen. Kita harus mengetahui kepuasan konsumen. Nah itu, kira-kira seperti itu. Nah, namun kalau perspektif indikator sekolah itu kan lebih ke arah ke fisik ya, seperti bangunan, seperti gedung sekolah, seperti prestasi belajar bersih dan semacamnya. Tapi untuk siswa sendiri pernah mikir nggak, aku masuk sekolah ini karena gedungnya bagus, lingkungannya bersih, gitu kan ya, atau semacamnya. Ya, kebanyakan sebenarnya orang tuanya kan yang memaksa pengen ke sekolah situ kan.
Nah, maka ada suatu perspektif baru untuk melihat bagaimana kepuasan belajar seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian, tuliskan, nunggu sabar dulu Pak Akbar nih, nanti kan nggak surprise lagi. Nah, Bapak Ibu maaf tadi ya sudah ada spoiler dikit ya, nggak apa-apa lah ngintip dikit. Apa sih Bapak Ibu masalah pendidikan di Indonesia ini apa sih sebenarnya yang lagi booming ini, masalah apa? Curhat nggak apa-apa. Karena bukan Mama Dede nggak bakal saya marahin. Ada perundungan, oke, baik. Ini kata Bu Riza Yustanti di SD Negeri 16 LK Muara Enim. Ayo Bapak Ibu tolong tunjukkan keaktifan di wilayah masing-masing demi memegang nama sekolah kita dan wilayah kita. Ceritakan di sini keaktifan. Yang mana daerah Gelumbang demi nama Gelumbang, gitu kan, demi nama Indralaya. Sarana prasarana yang belum lengkap katanya, cara mengoperasikan guru terlatih untuk keterampilan tertentu. Oke, berarti berhubungan mengenai infrastruktur sama SDM ya. Ada bullying di sekolah ya. Oke ya, sudah saya menangkap kira-kira ya. Ini ada 3 penanya terbaik ya. Nanti minta hadiah sama Pak Akbar saja ya, moderator ya. Nah, next. Ini saya searching ya, saya berdiskusi dengan AI. Yaitu teman saya adanya Gusti Putu namanya, alias ChatGPT ya. Saya tanya dengan dia, apa sih tantangan pendidikan di Indonesia? Ternyata banyak berhubungan dengan kekerasan, seperti tawuran antar sekolah, seorang siswa diamankan, ini ada beritanya ya. Tawuran sekolah itu kadang-kadang masalahnya nggak signifikan banget sih, misalnya rebutan pacar, dipelototin orang lainnya gitu kan ya, tapi bawanya sajam dan semacamnya. Ini ada kasus bullying ya, jadi kasus bully ini tidak hanya terjadi di sekolah, misalnya sekolah yang sekolah terpinggirkan, tapi sekolah swasta yang apa ya, di CCTV, terus tuh sistemnya lebih transparan, sih tetap ada. Ini satu sekolah binus ya waktu itu ya, heboh banget ya. Atau bisa jadi guru yang melakukan kekerasan pada murid, atau sebaliknya, guru yang mendapatkan kekerasan dari orang tua murid. Ini salah satu berita infonya dari Bengkulu, pernah Bapak Ibu mendengar ya, ini salah satu berita yang cukup miris di dunia pendidikan kita, ada guru yang diketapel wali murid, matanya kalau nggak salah tidak bisa berfungsi dengan baik salah satunya, karena dia tidak terima guru tersebut menegur siswanya yang merokok, kayak gitu ya. Ini adalah problem dalam dunia pendidikan kita ya. Nah, artinya kita bisa melihat di sini ada problem berhubungan dengan agresi kekerasan. Nah, baik, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami konsep mengenai kesejahteraan sekolah. Nah, apa sih ada kata kesejahteraan sekolah ya? Ini mungkin kata-kata baru ya. Jadi kesejahteraan sekolah ini kalau ketika saya dihubungi oleh pihak BPMP untuk menjelaskan secara akademisi gerakan 5S, saya baca program 5S, oh ini kayak ini kayak dasar teori membentuk sekolah sejahtera sebenarnya. Maka saya bisa menyimpulkan ada kesamaan antara gerakan 5S dengan menciptakan sekolah sejahtera. Nanti saya jabarkan bagiannya yang sama di mana. Nah, kesejahteraan sekolah itu kalau didefinisikan perasaan yang dirasakan oleh siswa ya tadi. Konsumennya itu siswa. Merasa dicintai, dia juga mencintai sekolah. Merasa juga sekolah ini membuat dia bermakna di sini. Dan bagaimana sekolah ini mampu memfasilitasi kesehatan siswa. Maka konsep kesejahteraan sekolah bukan hanya sekedar akademik yang diukur, tetapi ini adalah aspek holistik yang mencangkup komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, staf, dan para orang tua. Para komunitas sekolah merasakan kebermanfaatan di sekolah tersebut, sehingga mereka merasakan kepemilikan, saling memiliki satu sama lain. Ya. Jadi mereka bilang berada di dekatmu, mengajarkanku, artinya kesehatan, kebersihan, keimanan, dan hal lainnya. Nah, coba kita lihat ini Trias UKS, saya ngambil ini dari Kemendikbud.
Jadi pendidikan kesehatan, Trias UKS ini punya fungsi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Sehingga fokusnya ke 5S ini. Fokus ke 5S ini dalam rangka untuk pembinaan keberlanjutan, untuk peningkatan kesehatan, peningkatan peserta didik, sehingga siswa ini memiliki sehat jasmani dan rohani. Goals-nya, adanya gerakan sekolah sehat ini adalah menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berkarakter di sini. Jadi kalau misalnya siswa kita juga cerdas tapi diabetes karena banyak konsumsi makanan tidak bergizi, banyak kandungan gula dan semacamnya, ya juga itu tidak merugikan bagi negara karena negara juga banyak membayar biaya kesehatan dan dia juga tidak optimal. Dia sehat, cerdas, tapi dia tidak memiliki karakter yang baik. Nah, malah kan banyak ya orang-orang pintar tidak menggunakan kepintaran dengan cara yang baik seperti para koruptor kan ya, kurang duitnya apa gitu kan ya. Nah, itu kan menunjukkan ada yang salah dalam proses belajarnya. Oke, next. Nah, bagaimana sekarang menciptakan kesejahteraan di sekolah? Kita lihat di sini ya, ternyata menciptakan kesejahteraan sekolah itu tidak terlepas dari tadi ada pengajaran dan pendidikan sekolah, serta ada pendidikan di rumah. Artinya di sini kita tidak bekerja sendiri. Nanti Bu DJ akan bercerita bagaimana kolaborasi membangun sekolah sehat, bekerja sama pada orang tua murid, dan juga ada mitra. Ada perusahaan X yang bergerak di bidang pangan, yang memberikan donasi ya, sponsor telur gitu kan ya. Nah, kita perlu kerjasama akan hal itu. Nah, konsep school well-being ini terdiri dari 4 aspek, having, loving, being, dan health. Coba kita lihat satu-satu. Pertama, having. Nah, kalau having, aspek pertama having, kita berbicara mengenai lingkungan sekolah dulu yang aman di situ. Aman, nyaman, sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan nyaman. Nah, ada beberapa indikator. Yang pertama, lingkungan dan sekitarnya. Apakah lingkungan sekolah itu dekat dengan kebisingan? Kalau dekat dengan pabrik kan nggak bagus ya, selain berisik, ada polusi udara juga. Bagaimana pelajaran sekolahnya dan ekstrakurikulernya? Nah, apakah kegiatan-kegiatan itu bisa mengembangkan siswa? Bagaimana mengenai jadwal pelajaran dan ukuran kelompok kelas? Kalau misalnya satu guru 50 murid kan udah emosian dulu ya gurunya ya. Saya saja sebagai dosen aja padahal peserta didik saya itu sudah besar-besar ya, sudah umurnya 18 tahun ke atas. Kalau ngajar 60 murid gak ngerti-ngerti kayaknya emosi juga ya. Berarti kan ada namanya manajemen kelas di situ. Ada berapa ukuran kelas. Hukuman dan keamanan. Hukuman dan keamanan ini jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang fisik itu kan ya, tetapi adalah suatu konsekuensi. Misalnya kalau terlambat itu apa konsekuensinya? Mungkin dia harus menunggu atau semacamnya. Nah, bagaimana sistem keamanan di situ? Aman tidak sekolah itu dari bullying, kekerasan seksual, ataukah dari pencurian dan yang lainnya? Layanan yang peduli kesehatan, ada nggak UKS sana? Berjalan nggak UKS-nya? Jangan sampai siswa sakit semuanya dikasih teh terus. Teh mujarab gitu kan ya. Nah, terus ada makan siang sekolah. Bagaimana pihak sekolah itu memberikan asupan makanan gizi, akses makanan gizi yang setara. Nanti banyak ceritakan oleh Bu DJ ya ini ya. Nah, berarti pihak sekolah di sini harus tahu komposisi makanan itu emang sehat dibeli oleh siswa. Nah, selanjutnya dari aspek having, kita lari ke loving. Nah, loving ini merujuk hubungan sosial yang menyenangkan di sini. Antar komunitas sekolah, meliputi antar murid, murid dengan guru, tenaga pendidikan, wali murid, dan mitra pendidikan. Jadi ada indikatornya, pertama iklim sekolahnya. Bagaimana iklim sekolah itu apakah menyenangkan atau tidak? Ataukah sistem senioritas, senior selalu benar? Jika senior salah, maka kembali kepada B. Itu kan bibit-bibit bullying sebenarnya, karena adanya ketidaksetaraan di situ. Nah, bagaimana dinamika kelompok situ? Apakah kegiatan di sekolah itu banyak memberikan kegiatan kelompok kebersamaan, gitu kan? Hubungan murid dan guru. Apakah ada bullying? Nah, manajemen sekolahnya bagaimana? Kalau misalnya ada bullying, ada nggak tata caranya untuk melakukan pengaduan? Gitu kan? Lalu langkah-langkah yang dilakukan bagaimana?
Lalu kooperatif dengan wali murid. Kadang-kadang kan sering ada apa ya, kegiatan pertemuan dengan wali murid, baik dalam rangka untuk pembagian raport ataupun pertemuan untuk menjelaskan suatu program di sekolah. Itu aspek loving. Yang ketiga kita lanjut aspek namanya being. Nah, being ini suatu kondisi ketika sekolah mampu menawarkan pendidikan ini bukan hanya sekedar untuk belajar, tetapi sarana untuk pemenuhan diri di sini. Jadi sekolah bukan hanya sebagai akses untuk mendapatkan ijazah biar dapat pekerjaan yang lebih tinggi, lebih bagus, tetapi memungkinkan siswa itu bisa mengaktualisasi diri mereka sehingga salah satu bentuk indikator being yang baik itu adalah siswa ini berprestasi, siswa ini mampu berpartisipasi dengan kegiatan sekolah. Bahkan pengambilan keputusan sekolah, siswa ini bisa ikut di sini. Nah, bagaimana indikator dari being? Pertama adalah penilaian dari pekerjaan siswa. Bagaimana menilai pekerjaan siswa itu? Apakah transparan dan semacamnya, ataukah memberi nilainya, kan duduk depannya dapat A, duduk belakang C, ini fisiknya nggak memungkinkan ya, tidak signifikan ini fisiknya ini ya, jadi dapat nilai sekian kan. Jadi kan ada sistem penilaian transparan, ada bimbingan konseling serta pemberian semangat di sini, ada pengaruh sekolah dalam pembuatan keputusan. Ini bisa berbagai cara, mungkin bisa ini ada satu contoh yang satu sekolah yang saya tunjuk, yang saya taruh fotonya. Jadi dia punya kayak kotak saran tapi dalam bentuk mading. Boleh juga memakai WhatsApp juga boleh juga menggunakan Google Form, terserah. Peningkatan harga diri berarti ada berbagai kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar ekstrakurikuler kegiatan sekolah yang meningkatkan harga diri, bukan kegiatan peluncuan yang dimana siswanya nanti pakai baju macam-macam disuruh joget-joget, itu kan disuruh joget-joget di depan sekolah yang mempermalukan diri, itu kan penurunan harga diri. Serta kegiatan yang menggunakan kreativitas, itu aspek being. Kita lanjut ke aspek health. Nah, lanjut, aspek health ini artinya status kesehatan. Status kesehatan meliputi aspek fisik dan mental berupa adanya simptom psikosomatis, penyakit kronis, penyakit ringan, atau penghayatan keadaan diri. Nah, indikatornya adalah tidak adanya simptom, tidak ada wabah penyakit psikosomatis. Psikosomatis segini Bapak Ibu. Psikosomatis itu penyakit fisik, tetapi sebenarnya masalah psikologis. Contoh, misalnya ada siswa yang kalau dia mau tampil, dia ini demam tiba-tiba. Siswa dapat laporan, siswa jarang masuk, sakit terus dia ini. Nah, barangkali kan kita perlu selidiki, dia ini benar-benar sakit, ataukah dia ini mengalami psikosomatis, dia ini sekolah tidak menyenangkan, sehingga dia merasa sakit duluan. Nah, kadang-kadang kita juga mengalami kondisi ini ketika mengalami suatu kecemasan atau suatu kondisi yang dianggap ancaman. Nah, bagaimana implementasi health ini? Kita bisa mengefektifkan kegiatan UKS untuk meningkatkan kesadaran penyakit, serta tersedianya layanan kesehatan mental, mungkin dalam bentuk konseling teman sebaya, guru BK, atau semacamnya. Program-program UKS ini perlu diterapkan, mungkin seperti seminar kesehatan reproduksi, donor darah, imunisasi, atau semacamnya. Itu contoh-contoh yang sudah saya cek di Google. Next, Pak Akbar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita menerapkan well-being, school well-being di sekolah, dampaknya apa sih? Ternyata Bapak Ibu, berbagai riset menemukan bahwa ketika kita berhasil menciptakan sekolah yang well-being ini, ada beberapa dampak positif. Yang pertama adalah motivasi belajar meningkat. Kehadiran siswa untuk datang ke sekolah untuk belajar itu malah lebih tinggi, mengurangi absensi. Kepuasan siswa meningkat. Kalau kepuasan siswa meningkat, partisipasinya untuk mengikuti kegiatan sekolah, entah itu lomba-lomba, entah itu program sekolah, itu tinggi. Efikasi diri siswa meningkat. Efikasi itu merujuk kepada kemampuan siswa untuk menantang diri. Jadi siswa kita punya keinginan untuk menantang lebih maju. Oh, saya mau lanjut sekolah di sekolah X, saya mau ikut lomba ini Pak. Tanpa disuruh aja, mereka punya keinginan untuk mendorong diri untuk lebih maju.
Nah, dampaknya lagi apa? Dampaknya lagi prestasi siswa ini akan meningkat. Kita akan melihat berbagai macam prestasi siswa, mulai dari akademik dan non-akademik. Karena sekolah dianggap sebagai tempat yang mampu mengembangkan potensi diri, sehingga siswa belajar untuk bagaimana caranya berpartisipasi dan meningkatkan potensi dirinya. Nah, yang terakhir adalah agresivitas siswa menurun. Kalau agresivitas menurun, kita tidak akan mendengar kasus lagi mengenai bullying, kasus mengenai tawuran, atau semacamnya. Itu dari saya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya akan banyak dibahas oleh Bu DJ mengenai kampanye sekolah sehat yang sudah diterapkan. Pada moderator, monggo Pak Moderator, Pak Akbar. Baik, terima kasih. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu, untuk Bu Putri. Terima kasih banyak berbagi urgensi ya, Bu Putri ya. Apa yang dirasakan di dunia pendidikan dan kenapa sih school well-being itu penting gitu, kesejahteraan sekolah. Boleh dong tombol reactionnya, kasih applause, kasih love, atau reaction apapun Bapak Ibu. Boleh juga di kolom chat kalau ada Bapak Ibu yang insan Merdeka Belajar yang ingin memberikan pertanyaan atau penasaran nih terkait teori dan framework school well-being tadi yang sudah disampaikan dari sisi akademisnya. Nanti akan kita bahas, sabar dulu, nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu gitu. Saya izin untuk merangkum nih apa yang sudah saya dapatkan Ibu Putri dari yang sudah Ibu sampaikan. Pertama Bapak Ibu, tujuan pendidikan pelayanan kita pada saat di sekolah ataupun dimanapun dunia pendidikan itu adalah berpihak kepada anak. Karena beliaulah, merekalah adalah subjek utama ya, pemberi layanan kita gitu tujuannya. Kemudian yang kedua, kalau sekolahnya sejahtera atau school well-being, itu anak-anaknya akan sehat, cerdas, dan juga berkarakter. Dan yang ketiga menurut saya sangat komprehensif tadi sudah disampaikan oleh Bu Putri terkait school well-being framework-nya, gitu kerangka kerjanya. Ada having, sekolah yang aman nyaman, ada loving, sekolah yang menyediakan hubungan sosial yang setara, ada being, sekolah yang partisipatoris gitu, yang menganggap, yang memberikan siswa itu power gitu, otonomi gitu ya. Keberadaannya itu dianggap. Dan yang terakhir adalah health, status kesehatan siswanya. Luar biasa Bapak Ibu, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah, tepuk gemuruh gitu untuk Bu Putri. Tiga hal, tiga key takes away ya. Poin-poin penting yang sudah kita dapatkan. Tadi dari sisi teoritis, dari sisi akademisi, sudah kita dapatkan gambarannya kenapa ini urgent sekali di dunia pendidikan. Kemudian nanti kita lanjut nih terkait implementasi kampanye sekolah sehat di tahun 2023 yang menciptakan sekolah sehat yang menyenangkan bagi murid yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri 2 Gelumbang, Ibu DJ. Tapi sebelum itu Bapak Ibu boleh dong interaksi dan refleksinya sama-sama nih kita ya. Tadi juga Pak Kepala sudah menyampaikan di kata sambutan di awal itu ada gerakan sekolah sehat itu ada 5 sehat nih. Coba Bapak Ibu balas dulu dong di kolom chat. Implementasinya sudah berapa banyak gitu ya. Pertama sehat fisik, kedua bergizi, ketiga imunisasi, 4 jiwa, 5 lingkungan. Boleh dong dengan format misalnya SD Negeri 17 Talang Ubi 135 misalnya sudah menerapkan sehat fisik, sehat imunisasi, sehat lingkungan gitu. Saya mau coba lihat dulu nih Bapak Ibu seberapa reflektif kita. Ini tidak ada jawaban benar salah ya Bapak Ibu. Kita coba memetakan terlebih dahulu nih biar tim BPMP-nya juga tahu nih. Oh, dari SD Negeri 2 Gelumbang bergizi fisik imunisasi, dari SMP 3 Indralaya 1245 nih. Yang 3 yang belum ya. Dari alhamdulillah nih 14 lahat SD 14 lahat ini sudah semua nih 5 S-nya. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk salut, saya izin lanjut ya Bapak Ibu ya, sambil Bapak Ibu silahkan terus-menerus menyampaikan di kolom chat. Ini juga bagian refleksi bagi implementasi 5S yang ada di sekolah kita masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya berikan mic-nya kepada Ibu DJ untuk berbagi cerita praktik baik implementasi kampanye sekolah sehat di tahun 2023 dan yang sekarang berlangsung di Gerakan Sekolah Sehat 2024. Kepada Ibu DJ disilahkan. Terima kasih Pak Akbar. Wow, Pak Akbar, saya ini dapat di Jalan Merawan ini. Jam Semangat saatnya Ibu. istirahat ya. Ya, baik. Pak Akbar itu senang ya Bu Diana ya, karena 22D ya.
Itu ya. Baik Bapak Ibu peserta webinar dari Suara Insan Merdeka Belajar. Di sini pertama yang saya sampaikan situasi di mana pada saat tahun 2023 SDN 2 Gelombang itu mengadakan kampanye sekolah sehat, Pak Ibu. Jadi ini situasi sekolah kita mempunyai jumlah guru 27, termasuk tenaga kependidikan, dan mempunyai siswa 332 siswa, dan mempunyai rombel 14 rombel. Jadi sekolah kami ini benar kata Pak Arya tadi, Pak Akbar, ternyata berfokus kepada 3S pada awal kampanye sekolah sehat, yaitu sehat fisik, sehat gizi, dan sehat imunisasi. Mungkin akan ditambah lagi ya pada 2024 ini menjadi 5, sehat jiwa dan sehat lingkungan. Tantangan yang pertama yaitu minimnya sumber daya manusia untuk menjalankan tenaga kesehatan, kurangnya kesadaran dan partisipasi tentang pentingnya lingkungan sekolah, perubahan perilaku terkait kebersihan yang tidak mudah konsistennya Pak. Sehat bergizi itu dimulai dari pertama sekali yang saya rasakan itu saya mulai dari kantin. Aksi yang saya lakukan itu pembenahan kantin. Di sini kantin kebetulan pada tahun 2023 kita sudah di bawah BP POM itu mengenai kantin, yaitu kita ada pemeriksaan dari BP POM Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan kantin kita tidak menggunakan lagi 5P, yaitu bebas pengawet, pemanis, pengenyal, pewarna, dan pemanis buatan. Nah, di sini juga, Mbak, untuk Bapak Ibu sekalian yang ikut webinar, untuk kantin, biasanya kita ibu-ibu kantin itu bandel ya, Bapak Ibu. Biasanya kalau kita tidak lihat, dia langsung jualannya sesuka-sukanya. Makanya kita mengadakan MOU dengan kantin kita. Jadi dalam MOU itu kita jelaskan ke kantin bahwa setiap kantin itu jualan tidak boleh sama. Jadi kalau sama nanti ada kecemburuan. Gitu. Jadi dia tidak sama. Jadi di dalam MOU itu harus kita tuliskan bahwa menu yang ada harus kita siapkan di dalam MOU. Dan juga kantin kami juga sudah mendapatkan sertifikat di situ. Sertifikat yaitu bebas dari BP POM. Terus MOU kantin kantin sehat juga ada saung literasinya kita. Kita ada saung literasi dan kita sudah mengikuti alhamdulillah tahun 2024 kita mengikuti lomba mewakili Provinsi Sumatera Selatan itu ke tingkat nasional. Jadi kantin kita sudah saung literasinya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim yang telah mensupport. Terus pembiasaan minum di sini. Di dalam sehat bergizi kita mengadakan pembiasaan minum 2 gelas per hari. Jadi di kelas kita sudah menyiapkan galon untuk isi ulang. Terus dengan anak sudah disiapkan gelasnya, biasanya anak-anak itu lupa membawa, jadi sudah disiapkan dari sekolah. Dan juga kita untuk air galonnya itu kita pakai mitra, yaitu wali siswa. Di rumah sudah ada isi air, yaitu anak sekolah. Dan itu juga kita sarapan pagi bersama. Nah, jadi mengadakan sarapan pagi bersama dengan menu gizi seimbang. Jadi di sini kita makan bersama, sarapan pagi bersama. Nah, di SDN 2 Gelombang itu karena kelasnya terdiri dari 14 kelas, maka kita atur untuk sarapan dan makan bersamanya dengan gizi seimbang. Jadi kita atur misalnya kelas 1 minggu keberapa, kelas 2 minggu keberapa. Kalau setiap hari anak membawa makanan, nanti yang kantin marah itu Pak Akbar, Bu Diana Putri. Itu. Terus dia jadi pada saat kita makan bersama, anak-anak itu
di dalam makanannya itu ada buah, ada sayur. Nah, setelah kita lihat anak-anak ini sangat bermanfaat sekali untuk makan bersama ini. Karena ada anak-anak yang tidak suka sayur, itu. Ada yang tidak suka sayur, ada yang tidak suka telur, itu. Kadang-kadang ada anak yang tidak suka ikan. Jadi makanya guru-guru itu setiap kelas 1 itu harus ada menunya diatur oleh guru. Misalnya hari ini untuk kelas 1 sayurnya sayur kangkung. Dan juga kita mempunyai mitra. Mitra itu kebenaran ini Pak Akbar dan Bu Diana dan juga yang ikut webinar malam hari ini, lokasi kita dekat dengan PT Ternak Ayam. Itu. Jadi kita setiap tahun sekali itu pasti dibantu oleh PT Vista Agung Kencana dengan telur, dengan program mereka yaitu bebas stunting gitu. Itu dari sehat bergizi. Dan juga ada aksi sehat fisik. Nah, sehat fisik ini kita melakukan senam bersama setiap kali. Seminggu sekali itu pasti, setiap sekolah itu sudah melaksanakan itu. Setiap hari Sabtu di senam. Dan juga ada jalan sehat. Nah, jalan sehat ini kita melakukan itu 1 kali dalam sebulan per kelas. Jadi tidak seluruhnya kita turunkan. Tidak dari kelas 1 sampai kelas 6, tidak. Jadi kita atur jadwalnya. Misalnya minggu ini kelas 1, seluruh 1A, 1B. Minggu depan kelas 2. Jadi terus dia tidak harus sama-sama. Terus pembiasaan peregangan. Peregangan setiap habis jam pelajaran kita. Dan juga sekarang kita setiap peregangan itu kita gunakan untuk 2024 ini kita menggunakan musik sekolah sehat gitu. Jadi peregangannya langsung pakai sekolah sehat itu. Setiap peregangan. Terus pembiasaan bermain. Nih, melakukan permainan tradisional yang kata Bapak Kepala BPMP tadi, yaitu kami pada jam itu ada permainan tradisional yaitu permainan enggrang dan ada permainan bola besar, itu bermain bola kaki. Terus ada lagi permainan bermain dengan, nah itu Pak, bermain itu main karet ya, kalau kata kita zaman-zaman dulu masih kecil. Kalau zaman saya di era saya itu namanya yeye, Pak Akbar. Itu main karet itu lompat-lompat. Nggak tahu saya kalau zaman Pak Akbar itu masih ada atau enggak. Itu kalau zaman Bu Diana Putri masih ada kali ya Bu ya. Karena masih muda semua di bawah saya umurnya. Saya sama Akbar seumuran, Bu. Waduh, berarti nggak ada ya? Nggak ngerasain Saya bagaimana masih main yeye. saya masih main yeye, tapi nggak tahu Akbar ya, kan Akbar kan mungkin lebih modern daripada saya ya. Iya. Ya, jadi di situ ada permainan seperti itu, Pak. Itu. Terus ada lagi cuci tangan pakai sabun. Nah, di sini guru memberikan penjelasan bagaimana cara mencuci tangan yang baik, yang benar itu kepada siswa. Nah, itu untuk sehat fisik dan untuk sehat imunisasi. Di situ ada pemberian kalau sehat imunisasi ini biasanya kita dilakukan oleh puskesmas, Pak. Itu jadi tidak harus kita yang membuat program karena puskesmas itu punya program tersendiri untuk sekolah-sekolah. Jadi kalau kita pihak sekolah biasanya kita memperfasilitasi seperti ruang UKS itu, Pak. Dan juga kita selalu minta setiap bulan, 2 bulan sekali itu pihak puskesmas itu melihat obat-obat yang ada di dalam UKS kita itu apakah sudah tidak boleh dipakai lagi itu, dan kita tidak menyiapkan pil-pil yang itu Pak. Jadi cuma ada di UKS kita KASA betadin itu. Jadi yang dimakan ini tidak itu. Dan juga pemberian pelaksanaan bulan imunisasi. Itu pelaksanaan bulan imunisasi yaitu BIAS itu dilaksanakan oleh pihak puskesmas. Dan juga di UKS kami sudah menyiapkan SK. Jadi ada guru yang memegang khusus untuk UKS. Dan ada anak-anaknya yang kalau ini kalau kita dulunya duta UKS kayak itu Pak. Jadi kita buat seperti itu. Jadi anak-anak itu ikut. Wah, itu. Biar anak-anak nggak takut disuntik, dikasih obat itu.
Biasanya kebanyakan lari Pak, kalau sudah mau puskesmas putih-putih udah lari semua anak-anak. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya sehat imunisasi, anak-anak itu sudah nggak takut lagi. Nah, apalagi sekarang kita pemberian imunisasi polio ya, yang sekarang baru dilaksanakan tanggal 23 tadi, itu Pekan Imunisasi Nasional itu terakhir, itu sudah di launching. Terus di sehat imunisasi juga ada pengukuran tinggi dan berat badan. Nah, ternyata untuk pengukuran tinggi dan berat badan ini, Pak, bukannya untuk puskesmas saja hasilnya, tapi dampaknya juga ke guru kelas masing-masing. Karena pada saat kita mengisi rapot, biasanya kalau rapot online itu ada ukuran berat dan tinggi badan itu, Pak. Harus itu. Jadi antara dinas puskesmas dengan kita berarti bisa berkolaborasi, Pak, itu. Nah, dari sini selesai dari 3 kegiatan tadi, sekarang dari kampanye sekolah sehat itu di sini kami publikasikan ke sekolah-sekolah. Jadi kami sudah berkomitmen ke sekolah-sekolah yang ada di tetangga kita, Pak, di Kecamatan Gelombang, seperti Lembak, Klekar, Belida Darat. Itu sudah saya datangi dan sudah berkampanye saya, Pak, tentang sekolah sehat ini. Dan sudah berkomitmen saya supaya mereka bisa merasakan bagaimana sekolah yang sehat itu. Dan juga supaya saya memantau apakah benar dilaksanakan oleh teman-teman saya yang ada di tempat saya launching kampanye sehat itu, maka saya membuat Google Drive, Pak. Jadi Google Drive itu nanti saya bagi sama Pak Akbar dan Ibu Diana Putri, bisa melihat bagaimana gerakan-gerakan sekolah-sekolah yang ada yang setelah selesai saya datangi untuk mengkampanyekan sekolah sehat ini. Dan juga saya tidak lupa juga dengan kegiatan pendukung kampanye sekolah sehat ini, yaitu dengan poster, spanduk, dan juga dipublikasikan di Facebook, IG, itu semuanya. Bahkan BPMP itu mungkin melihat IG saya udah banyak, saya tag semua, Pak. Biar jejak digital saya nyampe ya, Bu Diana ya. Jika perlu kemana, ke kementerian juga biar sampai jejaknya. Itu. Dan juga terakhir ada pendampingan dari BPMP Sumatera Selatan pada bulan Desember itu nanti mereka mengadakan pendampingan sejauh mana kita melaksanakan kampanye sekolah sehat itu dari bulan Juni sampai bulan Desember terlaksana atau tidak. Makanya kami selalu diminta laporan per bulan, Pak. Jadi setiap bulan itu kita laporan apa yang kita laksanakan. Sebenarnya pada intinya Pak Akbar dan Bu Diana Putri dan juga teman-teman yang ikut webinar hari ini, saya kira semua sekolah itu sudah melaksanakan semua yang apa yang ada di 5S ini, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Tetapi mungkin Bapak Ibu kepala sekolah atau teman-teman guru itu tidak bisa meletakkan, oh ini di mana tempatnya, oh ini di mana, oh kalau ini sehatnya sehat imunisasi, oh kali ini sehatnya sehat bergizi, oh kalau ini sehat-sehat fisik, sehat lingkungan, mungkin di situ. Pada dasarnya semua sekolah itu sudah mengikuti itu. Nah mungkin di situ yang saya sampaikan Pak Akbar untuk berbagi. Masya Allah, luar biasa. Terima Boleh kasih kasih tepuk banyak tangan Pak Akbar. yang meriah, Ibu DJ. Luar biasa apresiasi. Terima kasih banyak, Bu DJ. Boleh dong, Bapak Ibu, tombol reactionnya ke Ibu DJ. Boleh kasih kesan dan pesannya kepada Bu DJ. Luar biasa, Bapak Ibu. Yang saya lihat tadi dari paparan Bu DJ, pertama, Bu DJ ini sebagai kepala sekolah kerjanya sangat terstruktur sekali ya, Bapak Ibu ya. Harapan kita pimpinan-pimpinan kepala sekolah ini level kepemimpinannya kayak Bu DJ nih. Sangat terstruktur gitu, menggerakkan, memberdayakan mitra dan aset yang ada di sekolah gitu. Jadi Bapak Ibu, Bu DJ ini sekolahnya kampanye sekolah sehat itu di tahun 2023 ya Bu DJ. Jadi praktik baik implementasi yang sudah dilakukan di sekolah Bu DJ ini dari 3S dulu Bapak Ibu.
bergizi gitu ya, sehat bergizi, fisik dan imunisasi gitu ya sehatnya. Kemudian di 2024 kampanye sekolah sehat berubah menjadi gerakan sekolah sehat. Ada tambahan sehat jiwa dan sehat lingkungan gitu. Saya mencatat banyak sekali praktik-praktik baik Bapak Ibu. Boleh dong dibales di kolom chat gitu. Hal apa yang dari Bu Dijit tadi sampaikan Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu kayaknya bisa deh diterapkan gitu, dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Boleh dong Bapak Ibu dibales di kolom chat kira-kira aktivitas atau agenda dari beragam sehat yang dilakukan tadi oleh sekolah Bu DJ, kira-kira aktivitas mana yang Bapak Ibu bisa lakukan gitu. Dan Bapak Ibu ini dari Gelombang loh, dari Muara Enim gitu ya. Jadi hal itu bisa ya Bu DJ ya gitu, walaupun bukan wilayah sekolah kota gitu Bu DJ ya. Jadi yang penting Iya. pola pikir kepemimpinannya adalah aset yang ada. Baik, boleh kasih tepuk tangan lagi Bapak Ibu yang meriah untuk Bu DJ dan Bu Putri, luar biasa. Sesi 1 dan 2 sudah selesai. Kita tadi dapat perspektif yang sangat komprehensif Bapak Ibu dari sisi akademisi terkait well-being framework-nya, kerangka kerja kesejahteraan sekolah, dan penerapannya yang ada di sekolah yang sudah disampaikan oleh Bu DJ gitu. Konteksnya tadi di SD Negeri 2 Gelombang. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, monggo melalui kolom chat atau mau pakai fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Sebelum sesinya ke Bapak Ibu, kami udah menghimpun nih ada 2 pertanyaan yang dapat dikumpulkan oleh tim webinar SMB. Pertama nih dari SD Negeri 7 Talang Ubi, Kabupaten Pali, Pak Fasti menanyakan apakah gerakan sekolah sehat ini memiliki dampak signifikan nih terkait prestasi akademik dan non-akademik. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit nih oleh Bu Putri tadi ya. Mungkin Bu Putri bisa menjelaskan kembali seberapa signifikan, seberapa relevan nih ketika sekolahnya tuh sehat gitu. Sekolahnya having, loving, being, health, itu prestasi anaknya juga akan sejalan gitu ya. Itu mungkin ke Bu Putri bisa bantu menjelaskan. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Sri Sulastri dari SMP Negeri 1 Banyuasin. Ini mungkin ke Bu DJ ya akan bertanya gitu. Tadi kan Bu DJ udah menjelaskan nih, ada peran dari stakeholder lainnya, termasuk PT gitu. Mungkin Bu DJ bisa sharing juga nih, bagaimana Bu DJ mengajak gitu, mengedukasi peran orang tua dalam mendukung gerakan sekolah sehat nih, apa sih yang bisa kita lakukan nih Bu? Sebagai pimpinan gitu, sebagai guru-guru dan lain sebagainya gitu. Jadi ada peran orang tua yang untuk mendukung gerakan sekolah sehat, strategi-strategi apa Bu yang bisa dilakukan? Mungkin bisa dijawab dulu dari Bu Putri ya, pertanyaan dari Pak Fastim Kamil. Disilahkan Bu Putri. Oke, terima kasih Pak Akbar. Halo Pak Fastim Kamil dari SD Negeri 7 Talang Ubi. Kayak saya tahu nama sekolah ini ya. Nah, baik, tadi saya sudah spill mengenai dampak positif dari school well-being. Memang gerakan sekolah sehat ini adalah implementasi dari school well-being. Dan saya coba cari ya riset-riset yang berhubungan dengan sekolah sehat. Nah, ada berbagai banyak riset ya, ada riset dilakukan di Padang mengenai perilaku hidup sehat itu ternyata meningkatkan prestasi belajar siswa SD, status gizi bisa meningkatkan prestasi siswa, dan program sekolah sehat ini pernah menjadi riset di SD Muhammadiyah Surakarta dan terbukti efektif untuk mengoptimalkan prestasi sekolah siswa baik di SD maupun di SMP. Tapi ternyata setelah saya cari di Sumsel ini belum ada Bapak Ibu sekalian. Jadi sehingga ini bisa menjadi semacam peluang. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui apakah ada perbedaan nih gerakan sehat ini sudah kami terapkan selama 2 tahun terakhir ini dengan prestasi belajar sebelumnya yang belum diterapkan. Ada nggak sebelum dan sesudah? Kita tinggal ngecek prestasi siswa dan semacamnya 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang saat ini diterapkan, kan bisa jadi suatu riset. Saya rasa itu bisa menjadi suatu promosi sekolah, bahwa sekolah kami ini menerapkan gerakan sekolah sehat yang membuat nyaman siswa serta sehat. Itu gitu kira-kira Pak Akbar. Wah, emang beda kalau akademisi langsung nyari research gap gitu ya. Jiwa-jiwa penelitinya muncul gitu. Ketika ada peluang ya, Bu Putri ya, ini juga jadi ini ya, peluang dan juga tantangan. Ternyata belum ada ya risetnya Bu Putri ya, GSS sekolah sehat yang di wilayah Sumatera Selatan gitu ya. Belum muncul terkait Betul. relevansinya gitu. Baik,
Terima kasih Bu Putri. Tapi di beberapa wilayah sudah ada relevansinya ya. Ketika sekolahnya Betul. itu sehat gitu, sehatnya 5 gitu, itu akan meningkatkan hasil prestasi akademik dan juga non akademik siswa. Terima kasih Bu Putri. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu untuk penjelasan yang disampaikan oleh Bu Putri. Selanjutnya nih Bu DJ boleh berbagi praktik baik nih, bagaimana nih orang tua nih perannya di edukasinya nih, bagaimana Bu DJ biar orang tua nih ikut bantu nih Bu DJ. Silakan. Bu DJ ke-mute kayaknya. Nah kan ke-mute kan dia. Ya. Ah, ini dari SMP Negeri 1 Banyuasin ya, bagaimana peran orang tua dalam mendukung gerakan sekolah sehat. Nah, di sini kalau untuk peran orang tua, alhamdulillah kalau di SD 2 Gelombang itu apa ya, sangat merespon orang tua. Bahkan anak orang tua itu selalu menyiapkan makanan anaknya itu karena di sekolah kita itu ada grup persiswa. Orang tua itu saling apa ya? Ini menu anak saya hari ini menu saya anak hari ini, semuanya ada di situ. Jadi anak-anak itu saya pantau lihat makan di luar, saya lihat ada makanan yang enak-enak. Ternyata orang tua sangat merespon kegiatan kita ini dengan gerakan sekolah sehat, terutama sehat bergizi. Di sini ternyata orang tua sudah mendatangi kita, Ibu, anak-anak kita nggak mau makan sayur, akhirnya mau makan sayur, makan telur, itu semua. Dan juga eh, ada orang tua yang kita tidak selalu mitranya ke telur saja, Pak Akbar. Ada juga yang petani, yang mungkin ada yang petani eh, sayur, Pak sering mengasih kita sayur untuk anak-anak kita makan bersama. Itu ibu-ibu gurunya juga merespon itu. Jadi memang orang tua itu sangat setelah dirasakan, setelah gerakan sekolah sehat ini, terutama guru-guru dan lingkungan sekolah kita sangat memotivasi, sangat senang dengan kegiatan ini. Sehingga anak-anak mereka itu terjaga. Alhamdulillah sekarang anak-anak di SD 2 Gelombang itu jarang sakit, Pak. Itu. Wah, Masya Allah. Ya, dan juga dari guru juga, guru kami itu untuk meningkatkan supaya gerakan sekolah sehat ini jalan, guru-guru itu sering membagi kelompok untuk menu, gitu Pak. Jadi kan sesuai dengan pembelajaran kita di kurikulum Merdeka P5, jadi ada yang yang bertanam, cocok tanam, hasilnya dimasak bersama, ditumbuh bersama, ada seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk SDN 2 Gelombang orang tua sangat respon sekali. Dan juga yang untuk kata Pak Akbar tadi yang menggerakkan ya, mitra ya, Yep, mitra. yep. Itu eh, kita kalau mitra itu karena dia kalau PT Telur itu Pak itu memang program mereka memang harus Pak harus membagikan untuk program stunting mereka. Tetapi karena di sekolah kita ada anak yang dari PT, maka walaupun tidak program, maka dia akan mengasihi kita Pak. Kadang-kadang 1.000 butir yang mengasihi kita untuk makan bersama itu. Mungkin itu Pak Akbar. Masya Allah, luar biasa. Bentuknya CSR ya Bu, ya, bantuan Ya, dari CSR. perusahaan gitu ya. Mm-mm. Oke, ini saya catat Bapak Ibu penting sekali ya menjalin komunikasi ya Bu DJ. Walaupun mungkin tidak bisa tatap muka, bisa komunikasinya tadi via grup WA ya, paguyuban Ya, kelasnya masing-masing. Jadi nanti bisa sharing nih orang tua terkait menunya. Dan ternyata Bapak Ibu program sarapan bersama ini juga membantu orang tua. Orang tua ini memiliki keresahan Bu DJ ya, ada anaknya yang sulit makan iya. sayur. Ternyata kalau makannya Mm-mm. bareng-bareng temen itu ada minatnya Asik, Bu ya. asik, asik. Iya, Ya, ternyata bisa juga nih dampaknya. Saya yakin juga Bapak Ibu orang tuanya sangat terbantu ya. Walaupun memang ya, agak agak ribet ya Bu DJ ya, karena berarti orang tua harus nyiapin tuh kan. Walaupun itu tadi ya, nggak rutin kan Bu DJ ya. Jadi ya. disesuaikan dengan kondisi gitu. Luar biasa Tapi nih. Pak Akbar yang ada pengalaman kita ada anak kita itu yang tidak bawa bekal nih, bawa Yap. bekal. Gimana Bawa tuh Bu bekal. responnya Jadi, Bu? jadi orang tua itu sudah tahu, oh anak itu jarang bawa bekal. Makanya ada orang tua yang merespon, bawa 2 ya, kasih 1 sama temennya. Itu Pak. Oh, yap, yap, yap. Menimbulkan empati juga ya, Bu, gitu. Wah, Iya, baik. Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu untuk pengalaman dan perspektifnya Bu DJ nih. Ini menurut saya sangat penting nih. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, Trisenta Pendidikan itu ya salah satunya orang tua dilibatkan gitu. Jadi bukan hanya guru, kepala sekolah, maupun siswanya aja yang di lingkungan sekolah. Ini juga tadi berbagi nih
hasil dari Bu DJ tadi berbagi cerita dan foto-foto yang luar biasa. Ini Bu Dia dari SD Negeri 36 Talang Ubi, Kabupaten Pali ini. Keren Bu DJ, sepertinya kami perlu menerapkan MOU dengan pihak kantin juga. Wah, ini juga catatan penting ya Bu DJ ya, menyamakan persepsi ya dengan pihak kantin. Nanti sekolahnya udah menggaungkan kesehat-sehat gitu, tapi kantinnya masih jual beli yang kurang sehat gitu ya Bu DJ ya. Iya, Atau benar, ada Pak. tantangan nggak Bu pada saat melakukan MOU itu, ada resistensi nggak, ada penolakan tidak Bu DJ dari pihak kantin? Atau adakah strateginya biar pihak kantin itu setuju Bu dengan program sekolah sehat ini Bu? Oh iya, baik. Kalau awalnya ya yang namanya kita orang jualan ya, ya Bapak Ibu pasti ada tantangannya. Takut kalau makanannya tuh nggak laku, apalagi kalau, tapi ya berkat kita apa ya, ya Pak ya. Saya bilang gini Pak sama kantin, kalau tidak mau ikut aturan saya keluar. Ya, Masya kalau kita Allah. ini nggak bisa, ya terus kita punya grup Pak, punya grup kantin kayak itu, kantin sehat SDN 2 Gelombang. Kita Masya selalu Allah. tahu, tiap hari saya harus minta menu Pak, tiap Wah, hari foto Masya menu. Kalau saya Allah. lingkar ya ini tidak boleh, tidak boleh, itu besok saya tidak mau lihat lagi seperti itu. Wah, Alhamdulillah Pak. Bu mantap. DJ sudah ini ya memonitoring kepuasan konsumen ya. Sampai ke petugas kantin Bu Kembali Put. kepada kepuasan konsumen nomor 1 ya. Wih, Masya Iya. Allah. Ya Luar kantinnya hebat Bu, biasa. sudah ada mie ayam, ada bakso, itu. Siap, siap, siap. Makanannya siap saji Bu, masih panas. Itu. Ya, luar biasa. Dan ya saya bahkan ini saya nggak kepikiran Bu buat grup kantin petugas sama grup ke petugas kantin itu Bu. Ini juga bisa diterapkan nih Iya jika boleh. memungkinkan. Baik, terima kasih Bu DJ. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya secara langsung. Tadi saya juga catat nih ada pertanyaan dari mohon maaf ini Bapak atau Ibu, Bu Dania kali SLB Negeri Martapura. Mau bertanya secara langsung disilahkan Ibu Dania. Mau open mic silahkan. Kalau ada kendala saya izin membacakan pertanyaan dari Bu Dania dari Sekolah Luar Biasa Negeri Martapura gitu. Untuk anak-anak SLB nih Bu gitu. Ibu Putri, Bu DJ, bagaimanakah peran dari lingkungan seperti Dinas Kesehatan untuk meningkatkan program 5S di sekolah? Mungkin konteksnya ini akan cukup berbeda ya Bu DJ ya. Tapi mungkin bisa kita sharing atau ada berbagi pengalaman yang bisa kita kuatkan nih untuk penerapan gerakan sekolah sehat di sekolah luar biasa. Bu DJ, ada yang ingin disampaikan kah? Silahkan. Baik. Untuk sekolah SLB, karena kita belum pernah sharing ya Pak, belum pernah meninjau ke lokasi, bagaimana letak lokasi seperti itu. Tapi kebanyakan kalau anak-anak SLB itu biasanya ada banyak yang menolak, nggak mau makan biasanya Pak. Ada nggak mau makan sayur, ada makan makanannya yang ya namanya anak SLB Bapak ya, apalagi masih SD, gitu kan SD. Tapi salah satunya yang benar tadi yang pertama kita anukan kepada orang tua. Harus deketin dulu tuanya. Bagaimana situasi anak ini di rumah. Pasti seperti itu Pak awalnya. Kita lihat dulu bagaimana anak di rumah sukanya makan apa gitu. Dengan berjalannya teman-temannya nanti lihat oh mungkin dia mau makan yang itu karena saya pernah waktu kita BIMTEK di Beston Pak itu ada yang nanya dari SLB juga. Mana kalau anak di SBL itu beda Bu sama anak negeri yang ini yang ya tapi Bu karena kita belum ke sana jadi yang pertama mungkin guru harus mendekati dulu kepada orang tuanya bagaimana pola makan di rumah mungkin seperti itu Pak. Itu Pak Akbar. Baik, Pak Akbar menghilang. oke. Perhatian ya Bu DJ ya gitu ya, sama komunikasi Iya, kerjasama dengan orang tua gitu ya, tahu dengan iya, kebutuhannya. Karena status SLB juga kan beragam ya, banyak kategorinya disesuaikan dengan kebutuhan. iya, iya. Eh saya yakin juga kompleksitas gitu, tingkatannya nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan. Bu Putri ada perspektif kah?
Apakah Iya, well-being ini juga berperan nih untuk di sekolah-sekolah luar biasa nih, Bu Putri? iya, kalau sekolah SLB sebenarnya karena ini ya kondisinya berbeda. Kan SLB kan terdiri ada SLB A, B, C ya. Eh, jadi SLB-nya ini apa? Apakah tunagrahita atau semacamnya? Nah, sebenarnya gerakan sehat ini bisa banget diterapkan. Salah satunya adalah mengedukasi kepada orang tua ada makanan yang dikonsumsi tidak diperbolehkan untuk anak SLB. Misalkannya untuk anak HDHD, mereka tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tinggi gula serta ultra proses. Nah, sehingga tuh kan kantin makanan tidak boleh sosisan di situ. Makanannya real food, diperkenalkan makan ubi rebus, makan jagung rebus. Nah, nanti kan konsep kantinnya karena memang anak SLB ini kan sebenarnya tujuannya adalah mandiri ya, agar mereka bisa mandiri dan rawat diri sehingga mereka bisa diajarkan bagaimana cara membeli produk yang sehat itu kan itu bisa juga gerakan ini. Satu lagi eh, ada di program pemerintah tuh namanya praktisi mengajar di situ. Saya rasa bagaimana kalau pihak sekolah itu bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada sekolah keguruan di situ. Barangkali bisa menjadi praktisi mengajar sehingga bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada calon-calon guru. Pak Akbar salah satu praktisi mengajar. Nah, yang kedua bisa juga memberikan MOU kepada pihak sekolah barangkali untuk kegiatan pengabdian, PKL atau semacamnya. Sehingga nanti ketika ada program-program hibah dan semacamnya, pihak sekolah ini bisa kena. Salah satunya adalah sosialisasi. Saya pernah punya program pengabdian di YPAC. YPAC itu Yayasan Pendidikan Anak Cacat yang ada di Kota Palembang. Nah, waktu itu program yang kami tawarkan adalah pendidikan seks pada anak-anak tunarungu. Bagaimana mereka mencari pertolongan dengan mereka yang tidak bisa berbicara. Nah, salah satunya adalah kami waktu itu membelikan peluit ketika ada sesuatu yang mendekati mereka dan itu berbahaya, silakan kita cari pertolongan dan menggunakan peluit karena mereka tidak bisa berteriak. Itu dari saya, Bapak. Wah, ini pengalamannya sangat berharga sekali dan bermakna, Bu Putri. Terima kasih. Karena bentuknya ini kasuistik ya, Bu Putri ya, disesuaikan dengan kategorinya masing-masing. Tapi saya catatnya ada 3 hal. Pertama nih, Insan Merdeka Belajar untuk anak-anak SLB ini makanannya lebih selektif gitu ya. Sugar intake-nya itu bahkan diatur per harinya. Apa-apa saja yang bisa dimakan. Justru gerakan sekolah sehat ini mendukung nih pemilihan makanan-makanan sehat dan bergizi untuk dimakan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Putri tadi, makanan real food ya, tanpa olahan gitu, minim olahan. Kemudian yang kedua, melibatkan mitra, baik tadi keguruan ataupun mitra-mitra yang lainnya. Tadi juga disampaikan oleh Bu DJ, cari orang gitu ya. Cari orang yang punya concern, punya kelibatan, punya perhatian yang sama gitu. Entah PT, perusahaan, atau komunitas, atau bahkan kampus-kampus yang tertarik dengan isunya. Kemudian yang ketiga tadi mengadakan MOU. Menurut saya ini sangat komprehensif sekali ya, Bapak Ibu Insan Merdeka Belajar terkait kasuistik dari SLB. Semoga menjawab ya, Bu Diana dari Dania, maaf, SLBN Martapura. Baik, Bapak Ibu, saya berikan waktu terakhir gitu, kesempatan terakhir kalau misalnya ada lagi yang ingin ditanyakan boleh di kolom chat atau bertanya secara langsung. Tadi udah ada 3 pertanyaan yang sudah dikumpas tuntas oleh duo Diana, Ibu DJ dan Ibu Putri. Saya sangat mendapatkan banyak perspektif ya Bapak Ibu. Kalau dari saya secara pribadi, saya izin tanya ada lagi nih dari Bapak Ibu dari angka 1 sampai 10 nih. 1 kurang paham terkait gerakan sekolah sehat, 10 udah mulai paham nih, paling paham gitu kalau 10 angkanya. Boleh dong dijawab rate-nya dari angka 1 sampai 10. Sekarang posisi diri Bapak Ibu terkait pemahaman Bapak Ibu gerakan sekolah sehat atau kampanye sekolah sehat dan 5S itu di posisi yang bagaimana Bapak Ibu? Di angka berapa? Bu Mai Intarita, SMP Negeri 3 Indrayana Selatan di angka 8 nih, Alhamdulillah. Silahkan yang lain kalau ada. Oke, Pak Dedi 8, Pak Ade Saputra 9, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu, luar biasa ini ada yang 7, sangat beragam ya. Tapi Alhamdulillah udah di atas rata-rata nih mayoritas. Harapannya ini gara-gara dapat insight dari Bu DJ dan Bu Putri ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak.
Boleh kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk kita semua. Sesi kita singkat padat Bapak Ibu, kurang lebih tadi 1,5 jam. Terakhir untuk closing statement, saya harapkan duo Diana ini menyampaikan nih harapan Mana dan mimpinya. Gitu. Silahkan dari Diana Mana, Putri Dek? dulu, monggo. Oke, ini sudah saya tulis ya. Jadi harapan ke depannya saya berharap ketika Bapak Ibu menyelenggarakan sekolah, menyelenggarakan 3S dan peduli pada kesejahteraan, jadi bukan hal yang aneh lagi, kita bisa menciptakan generasi yang unggul dan generasi emas, bukan generasi cemas lagi ya, seperti kata netizen ya. Masya Allah, 2045 Indonesia emas ya, Bu Putri ya. Terima kasih. Dilanjut ditutup oleh Bu DJ. Monggo Bu DJ. Ya, harapan saya dan mimpi saya itu untuk kedepannya. Semoga lingkungan sekolah kita kedepannya semakin bersih dan terhindar dari pencemaran lingkungan, serta melatih siswa untuk dapat hidup sehat dan guru, orang tua, serta siswa memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya kesehatan. Nah, program sekolah sehat ini dapat menjangkau lebih banyak ke sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil yang kurang berkembang. Juga kedepannya setiap sekolah dapat menggandeng mitra dalam kegiatan gerakan sekolah sehat. Contohnya, di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan instansi lainnya. Wah, ini poin penting sekali ya, Bu. Harapannya GSS ini inklusif gitu, menyeluruh, aksesnya bisa sampai ke pelosok-pelosok dan juga menguatkan mitra-mitra yang ada. Orang tua gitu ya, perusahaan-perusahaan, orang-orang yang punya concern yang sama. Terima kasih Ibu-ibu. Duo Diana, boleh kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Insan Merdeka Belajar, paparan dari Bu Diana Putri dan Bu Diana Juwita. Ini nih yang ditunggu-tunggu dari tadi gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, link absennya, daftar hadirnya, silahkan diisi dengan benar. E-sertifikat akan dikirimkan di email Bapak Ibu masing-masing. Jadi harap untuk mengecek email Bapak Ibu itu benar pada saat pengisiannya Bapak Ibu. Di bagian kedua juga Bapak Ibu kami mohonkan Bapak Ibu mengirimkan umpan balik perasaan Bapak Ibu, kritik, pesan gitu. Umpan balik konstruktif bagaimana perasaan Bapak Ibu pada saat mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari Ibu Duo Diana. Oke. Dan terakhir, jangan lupa Bapak Ibu bagikan pengalaman belajar hari ini di sosial media pakai tagar SIMB_BPMP Sumsel dan juga jangan lupa tandai di akun Instagram @bpmp.profsumsel. Untuk terakhir, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Pakai ada gerakan nih. Yap. Pakai gerakan tangan di sebelah kanan ya. Bu Nanda, Bu Nanda sebelah kanan. Dada Boleh sendiri ya bantu? Pak ya? Iya, Iya, bukan dada punya sendiri orang loh. lain ya. Boleh Bu Nanda dibantu screenshotnya? Eh, saya coba. Oke, Boleh Bapak Ibu, Bapak Ibu, silakan silahkan. open kamera. Oke, yang slide 1. Oke, tar ada 3 slide. Slide kedua, silakan Bapak Ibu dibuka. Oke, slide ketiga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Bapak Ibu Insan Merdeka Belajar atas kesempatan dan kehadirannya. Harapannya Bapak Ibu dapat insight terkait gerakan sekolah sehat. Saya izin untuk pantun ya terakhir. Pemerintah, sekolah, masyarakat bersatu. Cakep. Cakep, Sekolah sehat kita wujudkan, cakep. generasi sehat dan hebat tujuan terpadu. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Harapannya Bapak Ibu setelah ini bisa woro-woro nih dengan kepala sekolah mengajak rekan-rekan sejawat untuk menggaungkan gerakan sekolah sehat mewujudkan 5S di sekolahnya masing-masing untuk generasi hebat dan sehat. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf apabila salah-salah kata dari perwakilan tim BPMP dan SIMB Suara Insan Merdeka Belajar Webinar Series. Sampai jumpa di pertemuan dan episode webinar series berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Akbar.
Ibu Terima kasih. narasumber, Ibu Diana Juwita, Ibu Diana Putri. Terima kasih. Alhamdulillah. Linknya Pak Mul bisa bantu dikirim di kolom chat atau Mbak Nanda boleh bantu. Ini Bapak Ibu silahkan, saya beri waktu 1 menit. Boleh di screenshot terlebih dahulu, silahkan diisi. Itu mana ya? Istilahnya. Itu yang ini. Enggak, yang ini.